Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Al-Maududi, lebih tepatnya rekonstruksi sistem ekonomi Islam, konsep dan upaya implementasi sistem ekonomi Islam di awal masa modern, Abu Ala Al-Maududi, tahun 1903 sampai 1979 Masehi. Sebelum membahas materi, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari Johan Putra Moro, Ainur Liana, dan Khoirunisa Nasution dari kelas 3A Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Biografi Al-Maududi. Abu A'la Al-Maududi atau disebut Al-Maududi dilahirkan pada 3 Rajab 1321 Hijriah atau 5 September 1903 di Aurangabad, sebuah kota yang terkenal di Hyderabad, Deccan, Delhi, India. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abu Hasan, seorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar tarekat Kristiyah yang banyak berperan dalam menyebarkan Islam di India. Pendidikannya diawali di Madrasah Furqaniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan Islam tradisional. Kemudian, orang tua Al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Inggris, sebab mereka tidak ingin Al-Maududi pergi ke sekolah Inggris. Dalam konteks inilah dapat dipahami kenapa Al-Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis dengan latar belakang pendidikan yang anti-barat. Format sistem ekonomi Islam. Mengenai format ekonomi Islam, Al-Maududi menerangkannya dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan dalam sebuah diskusi. Apakah Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi? Kalau menerangkan, seperti apa bentuknya? Kemudian di bagian manakah bagian tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen ditempatkan? Kemudian, Al-Maududi menjawabnya dengan mengatakan bahwa Islam menerangkan sebuah sistem ekonomi. Akan tetapi, bukan berarti Islam menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan segala detail-detailnya. Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Islam menentukan beberapa rancangan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai setiap masa. Maka, melalui hal yang global tersebut akan terlihat jelas tujuan dan maksud dari Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur segala aspek kehidupan bagaimana mestinya. Tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Tujuannya tersebut ada 3. Yang pertama, kebebasan individu atau individual freedom. Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membatasinya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi, penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Yang ketiga, kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar tersebut ada 9. Yang pertama, kepemilikan pribadi dan batasannya. Yang kedua, keadilan distribusi. Ketiga, hak-hak sosial. Yang keempat, zakat. Yang kelima, hukum waris. Yang keenam, peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Yang ketujuh, zakat dan kesejahteraan sosial. Yang kedelapan, ekonomi bebas riba. Dan yang kesembilan, hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial. Teori bunga. 1. Teori piutang menanggung resiko. Pelopor teori ini mengatakan bahwa kreditor menanggung resiko karena meminjamkan modalnya. Ia sendiri menangguhkan keinginannya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modalnya yang mestinya dapat mendatangkan keuntungan. Jika penghutang menggunakan modalnya itu untuk memenuhi keinginan pribadinya, ia harus membayar sewa yang merupakan kompensasi dari menanggung resiko.
2. Teori pinjaman memperoleh keuntungan. Pelopor pemikiran ini mengatakan bahwa waktu itu sendiri mempunyai harga yang meningkatkan sejalan dengan periode waktu. Kemudian masa peminjam menginvestasikan modal yang mempunyai harga tertentu baginya dan ia akan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. 3. Teori produktivitas modal. Menurut teori ini, modal adalah produktif dan memiliki daya untuk menghasilkan barang yang lebih banyak daripada yang dihasilkan tanpa modal, atau ia memiliki daya untuk menghasilkan nilai tambah daripada nilai yang telah ada. Sedangkan bunga merupakan imbalan atas pelayanan produktif tersebut atas modal kepada peminjam dalam proses produksi. 4. Teori present value lebih besar daripada future value. Alasan teori ini adalah keuntungan masa depan diragukan karena ketidakpastian peristiwa, sedangkan keuntungan di masa kini jelas dan pasti. Kedua, keputusan terhadap keinginan di masa kini lebih bernilai daripada keputusan masa depan, karena mungkin tidak memiliki keinginan seperti itu di masa depan. Yang ketiga, oleh karena dalam kenyataannya barang-barang pada masa kini lebih berharga, maka barang sekarang lebih bernilai dari barang masa depan. Kejahatan moral dan spiritual. Institusi bunga memiliki dampak negatif terhadap masalah psikologis. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi. Kejahatan sosial budaya. Institusi bunga menyebarkan rasa kebencian dan egois yang merusak semangat mengabdi kepada masyarakat dan tidak membentuk pertumbuhan masyarakat. Kepentingan orang-orang yang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Kejahatan ekonomi. Terakumulasinya modal secara sia-sia, sikap tamak untuk menaikkan bunga yang lebih, dan modal tidak diinvestasikan ke dalam perusahaan yang bermanfaat panjang. Memahami riba. Riba menurut istilah adalah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Riba pada masa jahiliyah mempunyai beberapa bentuk, diantaranya Imam Qatadah. Seorang menjual sepatu dengan tempo jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarnya maka harus menambah. Mujahid. Seorang memberikan hutang kepada lainnya maka disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya. Abu Bakar Al-Jassos. Jual beli ditentukan dengan tambahan disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti dari waktu. Perbedaan antara jual beli dengan riba. Jual beli adalah penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli, kemudian keduanya menetapkan harga dari barang dagangan itu, dan barang dagangan tersebut diterima pembeli dan penjual dengan harga yang ditentukan. Riba adalah seorang memberikan modal kepada orang lain dan mengharapkan tambahan yang telah ditentukan pada awal perjanjian, dan tambahan itu merupakan perimbangan atas modal tersebut. Atau riba adalah upah atas harta atau barang, tetapi upah itu atas dasar waktu yang telah ditentukan. Jika seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli dengan tambahan jika pembayaran tersebut dengan waktu tertentu. Rekonstruksi sistem ekonomi Islam. Relevansi ekonomi Islam terhadap periode masyarakat sosial. Kodrat ekonomi Islam dalam diri manusia menurut Al-Maududi adalah semua manusia telah mendapatkan proporsi dalam harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maududi menjelaskan bahwa semua manusia seharusnya mencari apa yang lebih cocok dalam hatinya, bukan dari egoistiknya. Kecocokan tersebut menempatkan setiap individual ke dalam identitas yang ada sebelumnya, yang didasarkan pada ruang yang dikuasainya. Oleh karena itu, setiap individu harus lebih kreatif dalam mencari jalan untuk mengkonstruksi diri sendiri. Periode kehidupan masyarakat dan revolusi pemikiran membuat semua sistem berubah drastis. Ekonomi Islam yang menjawab itu keinginan manusia, kejujuran, keadilan, konsep halal dan haram, konsep fair dalam ekonomi dan konsep-konsep yang diinginkan oleh masyarakat internasional dijawab oleh ekonomi Islam. Penghapusan riba yang selalu menjerat kaki masyarakat ke dalam lumpur hidup membuat
masyarakat lega dengan hadirnya sistem dan mekanisme dari ekonomi Islam. Selanjutnya, karakteristik yang harus dikonstruk dalam ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu adalah keadilan sosial. Menurut Al-Maududi, konotasi keadilan sosial yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang dimiliki harus seimbang dengan kebenaran, obligasi yang dimiliki oleh individual dan yang dimiliki sosial, orang lain dan teman dalam sistem politik. Menurut Al-Maududi, sistem yang ada harus bisa mencegah masyarakat dari sifat-sifat diskriminasi bangsa atau suku dan sifat-sifat kediktatoran politik. Keseimbangan sistem ekonomi. Menurut Al-Maududi, nilai-nilai yang tak kalah pentingnya adalah setiap individu harus memiliki oportunitas yang seimbang antara moral sosial dan pertumbuhan kekayaan. Bila dianalisis, perekonomian yang seimbang dan maju adalah perekonomian yang sehat. Persamaan oportunitas. Al-Maududi menjelaskan bahwa seharusnya fasilitas yang diberikan oleh sistem ekonomi harus mengangkat moral, proses materi, dan perkembangan komunitas dalam pelaku ekonomi. Kepekaan masyarakat terhadap pentingnya ekonomi syariah. Terjadinya sebagai krisis di belahan dunia membuat para penganut ekonomi konvensional menelaah dengan sistem yang dianutnya. Di lain sisi, dengan terjadinya berbagai krisis tersebut, sistem ekonomi Islam masih bisa berdiri kokoh. Berdirinya sistem ekonomi Islam akhirnya banyak mendapat lirikan dari para pengamat ekonomi konvensional. Perbankan syariah yang awalnya hanya bisa dibayangkan berdiri di negara muslim, kini pertumbuhannya merembet ke negara non-muslim. Di negara Islam sendiri, perbankan Islam yang merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam berkembang dengan sangat pesat. Di Malaysia, perkembangan suku yang menjadi aplikasi baru dalam ekonomi Islam berkembang dari tahun ke tahun. Sedangkan di Kuwait sendiri, dana yang dikucurkan untuk perkembangan suku mencapai puluhan juta dolar. Perkembangan keuangan tersebut bila kita analisis, kepekaan masyarakat internasional terhadap implementasi sehari-hari dalam dunia perekonomian mereka begitu penting. Asas-asas dan dasar-dasar Islam di dalam sistem perekonomian tersebut membuat sistem tersebut tahan akan dampak krisis. Terlebih lagi, riba yang menjadi penyakit matematika dalam perekonomian dihapus dalam perekonomian Islam. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.